Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Tuan Patriark, pada saat ini, seorang tetua datang, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Tapi pemimpin klan totem melambaikan tangannya, kita akan membicarakannya nanti jika ada yang harus kita lakukan. Dia tahu bahwa Chu Feng sangat cemas sekarang dan ingin membantunya mengetahui hal aneh tentang Jiai. Tetua itu tampak malu, tapi masih mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Tuan Patriark, ini ada hubungannya dengan sisa-sisa Tuan Zulong. Sisa-sisa Tuan Zulong. Setelah mendengar ini, tidak hanya pemimpin klan naga totem, tetapi hampir semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka kepada yang lebih tua. Termasuk Chu Feng. Chu Feng secara alami tahu tentang sisa-sisa naga leluhur. Itulah keberadaan terpenting dari klan naga totem. Dikatakan bahwa klan naga totem bisa seperti sekarang ini, berkat kekuatan sisa-sisa naga leluhur. Awalnya, Skala Naga ingin menggunakan Chu Feng untuk menyublimkan sumsum naga dari naga leluhur, sehingga menyelamatkan nyawa kekasihnya. Namun Chu Feng kemudian lolos. Dan yang sedang disempurnakan oleh kilin penelan langit sekarang adalah sumsum naga dari sisa-sisa naga leluhur. Disepakati bahwa setelah memurnikan sumsum naga, itu juga akan membantu Chu Feng meningkatkan budidayanya. Namun siapa sangka begitu dia mulai memurnikan, tidak akan ada pergerakan. Jika unicorn yang menelan langit tidak berpura-pura mati, tetapi benar-benar masih dalam pemurnian, itu berarti sumsum naganya tidak sederhana. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sisa-sisa naga leluhur klan naga totem tidaklah sederhana. Apa yang terjadi? Pemimpin klan naga totem bertanya dengan suara serius. Tuan Patriark, ini skala naga. Untuk mengetahui kekuatan yang terkandung dalam Master Zulong, Long Lin bersiap untuk menghancurkan sisa-sisa Master Zulong. Untuk sesaat, pemimpin klan naga totem dan semua tetua tampak cemas, apakah beritanya benar? Tuan Patriark, itu benar sekali. Langkah Long Lin telah menimbulkan kemarahan publik. Bahkan para pengkhianat itu memiliki banyak penyesalan di hati mereka dan penyesalan mengikuti Long Lin. Saat ini, banyak orang di dalam mereka memiliki perbedaan. Banyak orang ingin berubah pikiran dan mengikuti Bapa Bangsa untuk mendapatkan kembali wilayah klan naga kita. Kata orang yang lebih tua. Ternyata setelah pemimpin klan naga totem melarikan diri, dia mengatur agar orang-orang menyelinap ke klan naga totem untuk mengumpulkan informasi. Meski memang banyak pengkhianat klan naga totem, mereka bisa melakukan kejahatan apapun demi keuntungan. Namun masih banyak orang yang masih mengutamakan situasi secara keseluruhan, karena mereka masih anggota klan naga totem. Ketika mereka menyadari bahwa sisik naga hanyalah pion dari sekte abadi Changqiong, dan jika mereka melanjutkan, klan naga totem akan menjadi boneka dari sekte abadi Changqiong, mereka sudah merasa menyesal. Setelah penyusupan di sini, banyak orang berubah pikiran dan kembali ke sisi pemimpin klan naga. Dan menurut apa yang dikatakan sesepuh ini, tindakan Long Lin telah menimbulkan kemarahan publik. Saat ini, semakin banyak orang di klan naga totem yang siap untuk menggulingkan skala naga. Jika pemimpin klan naga totem dapat menerima mereka dan memberi mereka kesempatan, mereka bersedia mengikuti pemimpin klan naga lagi. Tuan sesepuh, ini menyangkut jenazah Tuan Zulong. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Su dan yang lainnya semua memandang ke arah pemimpin klan. Dalam hati mereka, sisa-sisa naga leluhur lebih penting daripada nyawa mereka. Lagi pula, jika tidak ada sisa-sisa Master Zulong, tidak akan ada klan naga totem. Ayah, apakah ada penipuan? Long Chengyu bertanya. Dia tahu bahwa ayahnya dan yang lainnya belum siap untuk mengambil kembali semuanya dari klan naga totem. Bahkan belum diketahui secara pasti apakah anggota suku yang kembali kepada mereka itu tulus atau tidak. Akan sangat berbahaya jika kembali dan memulai perang ini sekarang. Meskipun itu penipuan, aku tetap harus pergi. Kirimkan perintah, semua anggota suku bersiap-siap, kita akan mengambil kembali klan naga. Dengan perintah yang diberikan oleh pemimpin klan naga totem, hampir semua tetua meninggalkan tempat ini dan terbang ke segala arah. Tiba-tiba, suasana di seluruh tanah suci berubah. Suara trompet yang dibunyikan bergema di seluruh tanah suci. Sejumlah besar anggota klan naga totem dan hewan tawanan muncul. Bahkan banyak orang yang mengasingkan diri memaksakan diri keluar dari pengasingan ketika mendengar suara trompet.
Banyak orang sedang berkumpul. Mereka jelas siap berperang kapan saja. Namun sesepuh yang melaporkan berita tersebut masih tetap tinggal di sini. Jadi pemimpin klan naga totem berkata kepadanya, kamu harus turun dulu. Tapi sesepuh itu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, Tuan Patriark, ada satu hal lagi. Katakan, pemimpin klan naga totem berkata. Tapi tetua itu tidak berbicara secara langsung, tetapi melirik ke arah Chu Feng, sepertinya memiliki kekhawatiran. Tapi pandangan ini disambut dengan raungan dari pemimpin klan naga totem. Menurutmu apa yang sedang dilakukan teman kecil Chu Feng? Ada apa? Ceritakan saja semuanya padaku. Saat ini, kenapa kamu peduli? Apakah kamu tidak tahu bahwa berita apapun sekarang sangatlah penting, dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup klan naga totemku? Alasan mengapa pemimpin klan naga totem sangat marah bukan hanya karena keraguan-raguan sesepuh. Tapi penampilannya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Chu Feng. Namun pemimpin klan naga totem dan yang lainnya masih berdiri di sini karena pengorbanan Chu Feng hari itu. Pemimpin klan naga totem secara alami tidak mengizinkan siapapun meragukan Chu Feng. Kepala klan Lord Hui, sesuatu terjadi pada sekte alkimia abadi. Api membakar seluruh sekte alkimia abadi dan hampir menghancurkan sekte tersebut. Tetapi saat ini, Long Lin tidak mengirim orang untuk melindungi sisa orang dari sekte alkimia abadi. Sebaliknya, dia mengirim orang untuk menangkap Jia Lingyi dan semua orang yang tersisa dari sekte alkimia abadi dan menyiksa mereka. Ketika tetua mengatakan ini, mata Chu Feng, Long Chengyu dan yang lainnya berbinar. Kamu bilang Jia Lingyi ditangkap oleh Dragon Scale. Apakah berita ini benar? Pemimpin klan naga totem bertanya langsung. Itu benar, dan menurut berita, Long Lin lah yang mengetahui berita itu dan sekte alkimia abadi menyerah kepada kita, jadi itulah mengapa hal itu terjadi. Tetapi bawahanku belum pernah mendengar hal ini, jadi aku ingin bertanya kepada Sang Patriark, apakah sekte alkimia abadi benar-benar berlindung pada kita? Omong kosong, Jia Lingyi dari Alchemy Immortal Sect berselisih darah dengan teman kecil Chu Feng. Bahkan jika mereka benar-benar ingin menyerah kepada kami tidak setuju. Pemimpin klan naga totem segera menyangkalnya. Bawahan saya mengerti dan akan mengundurkan diri sekarang. Orang tua itu siap untuk pergi. Namun pemimpin klan naga totem bertanya, apakah ada berita tentang Jia Lingyi? Pemimpin klan Lord Hui, Jia Lingyi gila. Tidak peduli seberapa Long Lin menyiksanya, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia terus bergumam bahwa kamu belum mati. Tidak mungkin kamu tidak mati. Setelah mendengar ini, Chu Feng akhirnya bertanya, siapa yang dia bicarakan? Kembali ke pahlawan muda Chu Feng, orang yang bertanggung jawab atas interogasi juga bertanya, tapi Jia Lingyi tidak mengatakan apa-apa dan terus mengulangi kata-kata ini. Setelah tetua itu selesai berbicara, matanya tampak bingung, aneh, mengapa ada rumor seperti itu? Mungkinkah Long Lin dengan sengaja menjalin hubungan antara kita dan pahlawan muda Chu Feng? Dia lebih mengkhawatirkan dari mana rumor ini berasal daripada kondisi Jia Lingyi. Apakah kamu yakin berita itu dapat dipercaya? Tanya pemimpin klan naga totem. Dapat diandalkan. Turun. Pemimpin klan naga totem melambaikan tangannya, dan tetua itu segera mundur dan bergabung dengan tentara untuk mempersiapkan perang. Pemimpin klan naga totem memandang Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, saya yakinkan Anda bahwa kami belum menghubungi sekte alkimia abadi, dan tentu saja tidak mungkin bagi sekte alkimia abadi untuk menghubungi kami. Jadi tidak mungkin sekte alkimia abadi menyerah kepada kita. Sedangkan Jia Lingyi, saat aku menangkap para pengkhianat itu, aku akan menawarkannya padamu. Pada saat itu, rumor tersebut sudah terbantahkan. Pada titik ini, pemimpin klan naga totem beralih ke Long Chengyu dan Long Muxi. Chengyu, Muxi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Long Chengyu berkata, Ayah, tolong jangan berpikir untuk membiarkan kami tinggal di sini. Aku ingin maju dan mundur bersamamu. Aku juga. Long Muxi juga berkata, kalian berdua adalah masa depan klan naga totemku. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama perjalanan ini, setidaknya kalian bisa membalaskan dendamku. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, kalian tidak akan punya pikiran sama sekali. Kata pemimpin klan naga totem. Ayah, percuma saja perkataanmu, aku pasti akan mengikutimu. Nak, kenapa kamu begitu cuek? Teman kecil Chu Feng, bantu aku membujuknya. Pemimpin klan naga totem memandang Chu Feng.
Tapi Chu Feng berkata, aku akan pergi bersamamu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.